Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita pasang kopling kanan ya. Kopling bahannya kawinan. Ini dia upgrade pakai stud karbon. Stud bawahnya kurang kuat studnya. Jadi ini yang punyanya usernya minta di upgrade pakai stud model karbon. Modelnya model Ninja. Tuh kawinan tuh. Rasanya tuh lihat tuh, argon. Rapi ya rasanya. Nggak tahu ini bikin di mana, konsumennya bawa sendiri bahannya udah jadi, minta tolong upgrade ke studnya aja pakai karbon biar lebih tahan, lebih kuat. Dulu saya udah pernah buatin ya ke teman-teman video tentang upgrade kopling kawinan Ninja ini kalau mau pakai stud karbon. Bahkan saya udah info ke teman-teman kalau untuk model kawinan gini ya, ini beda nih dengan yang model CKD atau banyak yang bilang model-model Cina. Ini kan Cina nih. Nah, ini kan Cina nih, tuh yang cetakan udah jadi gitu. Ini beda studnya kalau misalnya ente mau upgrade. Bedanya di mana nih? Di sininya nih. Di sini sama yang di panjang ininya. Karena model kawinan gitu kan nggak sama dengan yang CKD. Kalau CKD mah ya istilahnya saya udah ada gitu. Malan ukurannya ini udah ada. Jadi kalau mau bikin ya gampang, tinggal bikin. Nah, kalau model kayak gini susah, ini harus ngeriset, harus pelan-pelan, jadi kayak bikin dari nol karena kan dia mah manual bro. Tuh ini kan dipotong. Kenapa dia beda-beda? Kan orang motong nggak selalu sama di sini, kadang ada yang geser lebih banyak 1 mili, lebih banyak 2 mili, atau lebih kurang 1 mili, lebih kurang 2 mili. Ntar efeknya di mana? Di sini nih, di stud kecilnya efeknya. Jadi kalau untuk model kawinan ini sebenarnya ada ribet ya di saya pribadinya. Soalnya saya harus ngitung gitu, harus ngemal dari awal, bukan beli yang udah jadi. Meskipun ini kawinan, itu sebelumnya saya udah pernah upgrade yang model kawinan juga, tetap aja beda ukuran studnya, panjang sama pendeknya ya, karena potongannya nggak selalu sama. Yang kedua ya teman-teman ya, udah saya info juga, lu kalau misalnya kopling kawinan gini, Ninja model kawinan, minta upgrade ke stud karbon, efeknya apa? Overprice, kemahalan jadinya. Jadi ini kopling mahal. Atau iyalah, sekarang model yang kawinan gini, apalagi model las argon gini, 2.000-an ada deh, 2 jutaan ada. Lu tambah lagi upgrade pakai stud ini. Sedangkan kalau di upgrade pakai model karbon gini kan berubah total dari dalamannya. Maksudnya berubah, yang tadinya 1 bearing sekarang jadi 2, jadi double. Terus lever pushnya beda, mekanisme ininya, studnya modelnya beda kayak, jadi berubah semua. Jadi dihitung-hitung kalau dikalkulasiin, kalau misalnya lu udah punya kawinan ya, mau upgrade gitu ke karbon, jadi lebih mahal jatuhnya. Jadi kopling sultan. Hitung aja sama lu ini berapa ini? Bisa 2.000 lebih. Belum lu bikin stud sama gua bikin stud, nyenter, custom double bearing, lever push segala macam. Nah, jadi nambah mahal kan? Ya gitu lah. Kadang gimana ya? Orang mentenginnya gengsi sih. Padahal kalau fungsi mah ya, kalau sama-sama kena nih. Kalau fungsi ini kawinan ya. Ini kawinan, anggap aja misalnya studnya pakai stud bawaannya, nggak pakai stud karbon. Yang ini Cina nih. Yang banyak orang mau ngomong Cina kan segala. Emang bener kalau Cina, kalau misalnya lu langsung pasang gitu ya. Lu langsung pasang banyak errornya, banyak salahnya. Cuman kalau udah di center, udah di custom, udah dibenahin segala macam mah, ketika udah dipasang mah sama-sama senternya, sama-sama normal ya. nggak ada kendala gitu. Bahkan yang ini punya keunggulan, studnya dia lebih tahan, lebih kuat gitu. Daya tahan studnya lebih kuat dibanding yang ori Ninja. Soalnya daripada lu beli yang kawinan, ngejar apaan? Ngejar gengsi, dikirim lagi ke gua, di-upgrade lagi studnya, nambah mahal kan? Iya, nambah mahal. Padahal kalau lu pasang ya udah nempel di motor mah, fungsi mah semua sama, center semua sama, pasangnya gampang, normal aja sih. Stud juga kalau yang meskipun ini baknya Cina, tapi udah di center, studnya kuat, aman, normal aja, nggak ada masalah. Ya kak, gitu. Ya itu mah mungkin selera sih ya. Ada yang fanatik maunya ori gitu, maunya kawinan ori, yang penting ori kawinan, nggak mau pakai produk-produk yang
yang lebih murah gitu harganya. Kalau gini kan coba aja lu cek harganya, kawinan berapa duit, belum ke gua ngupgrade nama mahal koplingnya, hasilnya ntar fungsinya sama dengan ini hasilnya, jatuhnya ini pasti lebih murah dibanding ini. Sama-sama strutnya karbon, sama-sama double bearing, sama juga double bearing, gua bearingnya atas bawah. Ya sekarang kita pasang ya teman-teman. Oh ya, ini untuk baknya udah di scrap nih ya. Ini kalau kita lihat tuh ada bekas tuh, ini baru dibubut ini. Enggak sih, ini enggak parah karena ini dia lasanya kan bagus ya, lasanya modelnya argon. Maksudnya biasanya sebelumnya saya masang bak kawinan ya, nyenternya ini ngeratain ya, penyakitnya kawinan ya, nggak semua ya, nggak semua, awas jangan dipukul rata, nggak semua. Cuman yang udah yang pada datang ke sini bak kawinan pada rembes, pada bocor karena kepanasan si baknya, efek tawas ini nih, jadi menenting gitu, jadi pada rembes aja. Nah ini udah diratain, cuman ini nggak banyak larinya, cuman 0,005 sedikit banget gitu. Nah, ini asal ngambil buat rata aja karena nih mungkin lasanya bagus, argon lasanya, bukan las arbit. Nah sekarang kita pasang ya. Nih, kalau mau masang si ini yang strutnya buang ke sana ke kiri, pakainya selembar aja nih. Kalau orangnya lihat ya, nggak usah dilem-lem, insya Allah aman, nggak ada yang rembes karena ini udah di scrap ya, udah diratain. Lihat masangnya gampang nggak? Jangan lupa ini dibuka nih. Kalau ini nggak dibuka, dari jam maghrib sampai jam subuh nggak akan bisa kepasang. Lihat gampang nggak masuknya? Nah, lihat nih, putar nih si putihnya, topnya. Ketemu tuh, gampang kan masangnya? Coba lo beli bak yang CKD yang belum dirubah, dari ajan maghrib sampai ajan subuh belum tentu kepasang karena sistemnya goyang-goyang. Insya Allah ini mah gampang. Udah ini kena nih, tuh putihnya tuh, tanda topnya. Yang nggak boleh biasa si putih ini sebelum ini. Kalau si putih ini sebelum ini berarti masangnya nggak pas. Biasanya lari si stutnya. Nah tinggal dibaut, aman. Ya teman-teman, ini udah dipasang ya. Ini bautnya udah, kabel koplingnya udah. Sekarang coba langsung kita tes aja. Tes putar roda belakang aja ya, sama aja. Nih lihat nih, ini netral nih. Netral nih. Ini kalau gigi masuk harus kunci, harus berat. Nggak boleh gampang, kalau gampang selip deh. Masuk nih dua. Kalau misalnya ente pakai kopling kanan nih, produk mana aja, kopling nggak ditarik, giginya masuk, lo puter ini begini, ikut muter, bisa dipastiin kupingnya selip. Kan kunci tuh, diem, artinya si kupingnya ngegrip gitu. Sebaliknya kalau ditarik si kopling, ininya harus enteng. Kalau kopling ditarik ininya masih berat, netralnya dijamin susah aja, pasti susah netralnya. Tarik koplingnya, kan enteng tuh. Nah, kalau enteng ini insya Allah netralnya gampang lepas, dia harus kunci. Tarik. Nah insya Allah kalau gini mah aman, normal. Nggak selip, si netralnya gampang. Nih di sini nih nyetel kabel koplingnya nih, ini udah sering saya buatin ya. Kalau buat nyetel kabel kopling ini awalannya pakai tangan dulu, nanti udah beres, udah tinggal sedikit lagi ya baru kencengin pakai kunci. Soalnya kalau misalnya langsung pakai kunci, lu pilihnya pasti nggak akan dapat. Ini kan kalau diputar sininya kan lever pusnya narik selip. Beda kalau lu narik pakai tangan. Kalau narik pakai tangan mau bikin selipnya susah ya karena udah berat, tangan udah berat nariknya. Nih teman-teman lihat nih ya, nih. Si posisi kabelnya jadi nggak lurus ya karena ini kawinan. Salah satu alasannya gue malas gitu ya merubah kawinan tuh begini karena si bracketnya ini udah nempel. Ini kan jadi nggak lurus tuh. Ya nggak ngaruh sih ini, ya cuma kagak enak dilihat doang tuh. Ini kan di atas, ininya levernya di bawah. Masa si stutnya harus, kalau stutnya disamain
ke atas dibikin lurus, ntar ini lebihnya panjang, jadi malah tiangnya jadi malah banyak, jadi malah nggak enak lagi dilihatnya. Begini kan tuh nggak ngaruh sih, cuman nggak enak dilihat doang. Ininya turun tuh, nggak lurus. Soalnya kan ini normalnya kan biasanya kan kalau yang Cina udah ada nih, yang pakcik ada di sini nih. Nah, ya bisa ini mau dirapin, mau dibikin lurus gitu ya. Cuman ini harus dibuang nih. Yang punyanya setuju nggak nih? Ini dibabat nih, dibuang, potong, ini buang semua. bikin bracket manual paling. Cuman sayang apa enggak gitu kan? Ya gitu. Dari di awal video saya bilang, lu bikin ini udah mahal, bikin kuping kawinan ini, ditambah sekarang rubah model karbon ini nambah mahal kupingnya, jadi overprice. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini. Ini yang keberapa ini saya bikinin video tentang upgrade kupling kawinannya. Ya gitu doang. Kalau misalnya lu udah punya kupling kawinan, di upgrade ke gua pakai karbon, yang pasti harganya jadi overprice, jadi double. Makanya di awal video saya jelasin ke teman-teman, terserah sih lu mau kejar gengsi atau mau kejar fungsi gitu. Emang gengsinya ini dapat, ini kawinan bukan bak Cina gitu. Cuma secara fungsi kalau udah begini ya sama dengan bak Cina. Dengan yang gini nih, yang Cina sama-sama double bearing, sama-sama stepnya pakai karbon, sama-sama tahan gitu. Ini kan stepnya saya sudah sering bilang ya, ini karbonnya bukan gimmick, karbonnya karbon premium ya. Dibikin, di harden, tes buat dikirim. Kenapa harus dites? Soalnya kalau nggak dites nggak ketahuan berapa kekerasannya. Yang ini nih tanggal berapa nih? Tanggal 6. Kemarin ngirim 3 set harness HRC 59, 60, 60 HRC. Sebelumnya saya pernah bikin sampai 75 HRC. Cuman kalau yang ngerti metalurgi ya, ngerti tentang bahan, makin keras suatu bahan, dia makin regas, makin getas, gampang patah. Makanya harnessnya yang paling cocok sih segini, 60 HRC. 60 HRC udah keras bos, buset keras banget 60 HRC. Sama bearing juga kerasan ini. Kalau nggak ente nggak sanksi, yang udah order kupling kanan di gua, coba lu lihat baknya. Lihat stud kecilnya, kan stud kecil kan biasanya sering kesiksa tuh kan, ngadu dengan bearing matahari, kayak digergaji kan ya kan. Lihat studnya, jangankan anjlok, jangankan jeber, baret juga susah. Ngebaretin studnya aja susah. Ya karena apa? Karena studnya banyak karbon asli, paling baret kaca doang. Cuman gitu efeknya kalau misalnya lo upgrade dari kawinan ke sini, ya gini, overprice, lebih mahal jatuhnya. Gua bukan ngomporin, kenyataannya emang seperti ini. Kalau lu udah beli kawinan, lu upgrade ke karbon, iya nambah mahal si kuplingnya. Cuman ya kembali ke selera sih. Terserah aja itu mah, gimana kemampuan dompetnya aja. Ya segini ya teman-teman ya untuk video saat ini. Ini saya lepas lagi. Ini mau ngemal kupling yang ini, yang Cina pesanan juga. Ini mau pakai rangka bocah nih yang kemarin saya buatin video itu, yang baru bikin yang pompolinya KW nih. KW nih. Ini lu udah bisa modif belum? Udah bisa customnya belum? Aman-aman aja. Kemarin ini dipakai jalan ini ke mana? Ke Lilia, kemana mau bocah aman aja sih. Nggak ada jebol, nggak ada apa. Pompoli mah bro, gudangnya oli. Bisa dibilang jarang banget dia rusak selama lu nggak salah pasang. Ini KW nih. Udah bisa belum lo? Ini nanti bentar lagi juga rame nih di TikTok. Coba aja ntar lu lihat pompoli KW di custom rasa ori. Lihat aja ntar deh. Pasti ntar rame ntar di TikTok. Banyak yang custom aja lah, biarin lah. Udah nggak aneh kayak gitu mah. Makanya sebelum harganya nanti jadi digoreng, makanya gue bocorin dulu tuh triknya kemarin. Nah, lu lihat tuh triknya, lu modif sendiri. Ntar jadi mahal nih pompoli KW nih di TikTok. Gua mah nggak main TikTok, nggak pernah main TikTok, YouTube aja kadang gua keteteran. Segini ya teman-teman ya untuk video saat ini. Terima kasih atas waktunya.